Sudah, Mbak, sudah. Oke. Oke. Jadi kita akan diskusi tentang analisa kondisi analisa kondisi organisasi. Seperti biasanya ya, kalau misal kita ada judul, pasti nih pertanyaannya akan sama dan klasik. Apa ini? Ada yang tahu nggak? Apa itu analisa kondisi organisasi? Pengetahuan awal dulu deh, biar aku tahu kira-kira teman-teman itu gimana dulu pengetahuan awalnya. Ayo. Ya teman-teman, udah pada lulus TD nih, masa masih malu-malu? Ini materi TM loh. Kayaknya itu Mbak gagal TD-nya, minta diulang lagi. Mungkin bisa Oh, diusulan gitu. oh iya, mereka kan belum lulus TD ya. Ayo KPP-nya sidangnya gimana nih? Oke, ya gitu ya. Jadi langsung aja, kalau karena nggak ada yang mau gitu, sebelum kita bahas tentang analisa kondisi organisasi maksudnya. Analisa kondisi organisasi, kita akan mereview dulu materi sebelumnya, karena ini akan berkesinambungan dengan materi sebelumnya. Nah, kita review dulu tahap pengumpulan data kuesioner. Pastinya udah paham ya, karena kemarin kan udah kita bahas. Sekarang teman-teman SCMA sudah ada di tahap apa? Dari ini, tahap-tahap pengumpulan data. Ayo. Sekarang teman-teman SCMA posisinya ada di mana nih? Di variabel kah? Atau baru di survei? Atau baru mengukur sampel? Atau baru menyusun pertanyaan? Menyusun pertanyaan, Mbak. Menyusun pertanyaan ya. Udah selesai, Dek Diki? Belum. Belum. Jadi baru beberapa ya. Oke, jadi materi ini akan pas buat kalian yang lagi kebingungan. Nah, ini. Pertama, ini review dulu ya, ini baru review. Jadi saya akan mereview apa itu sampel, populasi, dan sampling. Kalau materi kemarin kan kita sudah membahas sedikit tentang sampel. Dan kemarin juga saya sudah bilang kalau nanti sampelnya atau teknik mengambil sampel akan dijelaskan di materi selanjutnya. Lah, ini saya akan jelaskan ya. Jadi apa sih itu populasi, sampel, dan sampling? Kalau populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Ini pengertian dari Bapak Sutrisno Hadi. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili populasi. Gitu. Jadi sampel itu bagian, nggak seluruh, tapi cuma beberapa bagian yang kita ambil, yang itu bisa menginterpretasikan dari seluruh populasi. Jadi itu ya sampel. Kalau sampling itu adalah proses pengambilan sampel dari suatu populasi. Jadi prosesnya gitu. Itu sampling. Itu ya. Yang perlu untuk digarisbawahi itu ini. Jadi sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi yang mampu menginterpretasikan seluruh populasi. Gitu. Yang mampu menginterpretasikan atau yang mampu menggambarkan keadaan keseluruhan dari populasi. Itu sampel. Kenapa kita butuh sampel? Yang pertama, karena populasinya besar. Contoh nih, kita mau menganalisa atau meneliti kandungan air pada danau TMB. Kali TMB. Jadi teman-teman, kan kali TMB itu panjang gitu kan, dan itu banyak airnya. Nggak mungkin kan kalau kita mau meneliti kandungan air kali TMB, terus kita bawa seluruh air kali TMB itu ke laboratorium. Kan nggak mungkin. Jadi kita ambil satu atau sedikit, mungkin sebotol atau 150 mili air gitu, yang nanti akan kita bawa ke laboratorium, terus kita teliti gitu. Kayak gitu ya, sampel itu. Jadi karena populasinya besar, jadi nggak mungkin kita mengambil data itu dari seluruh populasi gitu. Kemudian yang kedua, kita butuh sampel karena objek penelitian itu homogen. Tadi kita balik ke contoh kali TMB. Itu kan kali TMB itu semuanya itu terdiri dari air dan sampah. Jadi air dan sampah gitu. Jadi mungkin akhir dan awalnya juga sama-sama warnanya abu-abu gitu, bahkan hitam airnya. Jadi itu homogen teman-teman. Nggak perlu kita itu terlalu banyak ambil airnya, cukup
mungkin seliter atau 150 mili aja nanti buat kita teliti. Terus dari hasil penelitian itu sudah merepresentasikan atau mewakili dari kondisi seluruh populasi di Kali TMB kayak gitu. Kalau di PENS, misal nih kalian itu bikin kuesioner, terus kalian sebar di PENS, jadi tuh nggak butuh semuanya. Jadi nanti akan ada yang namanya key player. Key player. Jadi key player itu adalah sampel atau orang-orang yang kita anggap mampu mewakili dari seluruh suara di KM PENS kayak gitu. Itu ya, keren nanti pokoknya. Kalian akan mewawancarai atau berurusan dengan orang-orang yang besar di PENS. Nah, kemudian Develi nonton TV ya. Tuh. Terus yang ketiga, kenapa kita butuh sampel? Karena menghindari penelitian yang merusak. Kadang teman-teman, kalau kita itu berada pada lingkungan ataupun jangkauan penelitian yang besar, kita itu kadang kesusahan untuk membatasi objek penelitian kita. Akhirnya kalau misal kita nggak fokus sama batasan penelitian kita itu, akhirnya kita akan buyar penelitiannya, akan rusak gitu. Contohnya kalau kita di Kali TMB, kita itu hanya mau menguji kandungan air di dalam Kali TMB. Tapi kalau kita lihat secara luas, Kali TMB itu nggak hanya ada air doang, ada apa? Ada sampah, terus mungkin ada jentik-jentik, terus ada kecebong, atau ada ikan bisa hidup nggak ya? Terus mungkin ada itu, ada yang gulma itu apa namanya? Kalau di kali biasanya ya gulma gitu mungkin. Terus ada lumut-lumut, kan ada banyak kan. Lah, kalau misal kita tidak membatasi objek penelitian kita, mungkin ya kalau misal kita cuma pengen yang uji kandungan air, tapi ternyata objek penelitian itu lebih besar gitu. Ada banyak. Akhirnya kita, oh aku kok pengen ya nguji berapa sih sampah di TMB gitu. Kira-kira jenis sampahnya itu apa. Akhirnya tuh kita bisa merantak atau bisa ke sana. Kenapa? Karena kita tidak membatasi dari objek penelitian kita. Nah, dengan sampel ini kita itu bisa membatasi objek penelitian kita dan nanti data yang kita dapat itu bisa lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Biar apa? Biar nanti penelitian yang kita lakukan itu tidak rusak. Karena kita sebagai peneliti itu tidak fokus gitu. Lalu yang keempat, kenapa butuh sampel? Karena lebih hemat biaya dan juga waktu. Bayangin, ada berapa ratus atau berapa ribu civitas di KM PENS. Pasti banyak banget kan? Nggak mungkin kan kita itu nyuruh mereka ngisi kuesioner atau nggak mungkin kita nyuruh mereka itu untuk kita wawancarai semua, nggak mungkin. Pasti itu akan butuh waktu yang lama banget dan akan membutuhkan banyak biaya. Untuk teleponnya sendiri, mungkin untuk chatnya itu kan juga butuh tenaga, butuh kuota gitu kan. Nah, maka dari itu kita butuh sampel untuk meringkas baik dari tenaga kita, waktu, dan juga biaya. Lalu yang terakhir, kenapa kita butuh sampel? Karena ini lebih teliti. Tadi ya sudah saya jelaskan, kalau misal kita membatasi ataupun memberikan suatu batasan penelitian terhadap apa yang kita teliti, itu akan lebih spesifik hasil yang akan kita inginkan atau hasil yang akan kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu teknik sampling itu ada dua, Dek. Ada tabel ini Krejci sama ada rumus Slovin. Tabel Krejci itu kayak gini. Jadi untuk menentukan ukuran sampel minimum pada taraf signifikasi itu kita pakai 1%, 5%, dan 10%. Jadi kita bikin tabel kayak gini. N itu adalah jumlah populasi. Jadi N ini jumlah populasi, terus ini taraf signifikasi. Tuh. Lah, kalau misal kita pakai teknik sampling menggunakan tabel Krejci ini, itu lebih susah teman-teman dan juga lebih ribet. Karena itu kayak banyak perhitungan gitu kan. Lah, saya di sini mengenalkan teknik yang lebih sederhana daripada tabel Krejci, yakni rumus Slovin. Pasti mungkin ada teman-teman SC di himpunan ataupun pemandu pasti udah familiar lah sama rumus Slovin ini. Jadi rumus Slovin ini tuh kebanyakan yang kita pakai di PENS, di pengkaderan ataupun di SC di PENS gitu ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan rumus Slovin. Kenapa? Karena lebih ringkas daripada tabel Krejci. Itu rumus Slovin ini rumusnya itu N itu sampel minimal sama dengan ukuran populasi dibagi dengan 1 ditambah ukuran populasi dikali dengan taraf signifikasi atau error yang ditoleransi
dipangkatkan 2 gitu. Yang dipangkatkan 2 itu cuma alfanya doang ya. Jadi n-nya nggak pakai dikuadratkan. Tuh. Ini contohnya. Bisa ditulis ya rumus Lovin kayak gini. Terus ini, cara menghitung rumus Lovin itu kayak gini teman-teman contohnya. Misal, ada 1.000 orang dalam populasi. Maaf. Berhenti ya share screen-nya. Oh, masih ada. Iya, masih ada, Mbak. Saya bentar laptopnya. Sudah berhenti. Oh iya, maaf ya. Bentar laptop saya ada masalah. Sabar ya teman-teman, mohon maaf. Oke, gimana ya sampaikan Mbak Habibah tadi? Sudah Ya bisa kira-kira dipahami? dari sini tuh masih itu enggak? Ada yang masih belum paham atau ada yang ditanyakan enggak terkait tadi review materi? Ini tadi yang baru saya jelaskan itu baru review materi kemarin ya, kayak lebih pengembangan materi kemarin gitu. Belum berasap Belum kan? ke iya, belum AKO-nya. Kalau AKO-nya belum. Itu baru review doang. Gimana teman-teman? Sambil sembari menunggu itu, laptop saya normal kembali. Kayak mana? Ayo. Dalam Mbak. Dalam Mbak. Dalam Dek. Masih bisa dipahami ya? Oke. Selain Dek Diki, gimana? Yang Ahmad mungkin ada perwakilan, kira-kira masih bisa dipahami, atau sudah mulai berasap, atau nggak paham sama sekali? Tabel kerji biasanya dijelaskan lagi nggak, Mbak? Oh, ini. Bentar. Tabel kerji bisa dijelaskan lagi nggak, Mbak? Tadi keputus soalnya. Oh, kalau tabel kerji itu deh. Tabel yang itu pakai persen-persen spesifikasi. Jadi pakai 1%, 5%, sampai 10%. Nah, itu nanti itu lebih susah sih kalau misal dipahami, dan itu butuh kayak pakai bantuan Excel juga gitu. Dan kita nggak pakai tabel kerji sih, jadi nggak perlu dipahami juga. Kita langsung pakai Slovin aja. Kalau ada yang gampang, kenapa Rek? Kita menyusahkan diri, ya nggak? Ah, oke. Laptop saya udah bisa. Gimana Dek Feli? Oh ya, makasih. Alhamdulillah. Iya.
Oh, belum kedengaran Mbak suaranya, hilang. Halo? Ya, sudah. Udah ya? Sudah, Mbak. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini jadi cara menghitung rumus Laven itu seperti ini. Misal ada 10 orang dalam populasi. Jadi N-nya itu, N besarnya itu ada 1000. N besar sama dengan 1000. Jadi di sini kan ada 10.000 orang dalam populasi sehingga N sama dengan 10.000. Bentar, agak jelek ya. Terlalu gede. Jadi N sama dengan 10.000 gitu kan. Terus tingkat kesalahan yang ditetapkan itu 5%. Jadi alfanya itu 5%. Alfa itu tadi toleransi error. Toleransi error yang diperbolehkan itu 5%. Biasanya kalau di PENS itu tergantung sih. Biasanya tuh kadang kita pakai 15%. Intinya itu range-nya itu dari 5 sampai 15% gitu. Biasanya kalau alfa. Sehingga nanti N atau sampel minimal sama dengan jumlah populasi dibagi dengan 1 ditambah dengan N atau jumlah populasi dikali dengan toleransi error yang diperbolehkan dikuadratkan gitu. Nanti dihitung kayak gini bla 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 bla, hasilnya 285,71. Lah, kalau dilihat dari sini kan itu ya teman-teman, populasinya itu jadi kecil gitu kan, lebih kecil dari populasi awal. Sampelnya itu udah 1:4 gitu kan. Jadi lebih ringkas dan lebih sedikit. Jadi kita nggak terlalu capek-capek gitu untuk mencari data 1.000 orang. Kita hanya perlu mencari 285,71 responden aja. Kalau misal kita bulatkan ya 286 lah gitu kan. Jadi itu. Oke. Nah, kemudian kalau misal kita back nih, kita flashback ke materi, ke alur ini. Ini kan ada ini uji validitas dan reliabilitas. Pastinya teman-teman agak kurang paham pastinya. Apa tuh validitas dan reliabilitas? Itu kayak apa caranya kalau kita mau uji lah, nanti akan dibahas di sini. Lah, validasi data. Jadi, suatu data itu bisa divalidasi, dikatakan dia itu valid ketika dia itu memenuhi 2, valid dan reliable. Apa itu valid dan reliable? Nah, ini. Untuk memvalidasi data, kita itu tadi butuh dua syarat, valid dan reliable. Kalau valid itu adalah tingkat kesohihan atau tingkat kebenaran suatu instrumen. Jadi suatu instrumen itu bisa dikatakan valid kalau dia itu mampu mengukur apa yang kita inginkan dan mengungkap data dari variabel yang kita teliti secara tepat. Itu valid. Gitu ya. Jadi valid itu, misal kalian itu bikin pertanyaan kuesioner. Kalau dia itu valid, maka jawaban dari pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, data yang kalian butuhkan. Kalau misal pertanyaannya itu terus dijawab sama responden, tapi jawabannya itu nggak sesuai dengan kalian butuhkan, berarti pertanyaannya nggak valid. Kenapa? Boleh jadi pertanyaan itu masih ambigu. Sehingga apa? Sehingga jawaban dari responden itu tidak sesuai dengan data yang kalian butuhkan, tidak sesuai dengan harapan kalian. Berarti pertanyaan kuesioner kalian belum valid, gitu ya. Terus yang kedua, reliable. Reliable itu tingkat ketepatan, ketelitian, keakuratan instrumen. Jadi apakah instrumen tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan. Nah, ini kalau misal anak-anak PENS pasti tahu tuh, akurat itu apa. Kalau misal dalam pengukuran teknik, keakuratan itu berarti misal kalian itu
pakai alat ukur. Terus kalian itu mengukur suatu variabel sampai 10 kali percobaan. Dan data yang kalian dapatkan dari 10 kali percobaan pengukuran itu sama, berarti alat ukur kalian itu akurat. Jadi kayak gitu ya. Misal kalian itu bikin alat ukur jarak dari sensor ini, dari sensor apa biasanya kalau alat ukur jarak, Mas Raihan? Pakai sensor apa? Sensor jarak. Apa Ya ya itu? sensor jarak pakai itu ya, sensor apa tuh, inframerah apa tuh? Lupa aku. Itu ya pokoknya Inframerah. sinar inframerah ya. Jadi pakai itu kan. Terus kalian sambungkan pakai Arduino gitu. Kalian sambungkan Arduino terus kalian coding-coding gitu. Lah nanti dari sensor jarak itu kalian uji apakah sensor atau alat ukur kalian itu sudah reliable atau sudah akurat. Ujinya gimana? Ya itu. Kalian misal ngukur tembok gitu dengan misal jaraknya kalian ukur pakai penggaris itu 10 cm. Terus kalian lihat tuh di display. Oh, ternyata selama 10 kali percobaan pakai sensorku ini ternyata hasilnya itu sama-sama 10 semua dari 10 percobaan itu. Berarti bisa dikatakan alat ukur yang telah kalian buat itu reliable atau akurat kayak gitu. Gitu ya analoginya. Kalau mungkin itu bisa lebih diterima sama teman-teman. Soalnya kalian pasti udah main-mainan sama Arduino, sama sensor-sensor gitu kan. Apalagi anak LK, pasti udah hafal. Iya enggak? Itu ya, Enggak tahu. untuk validasi data. Jadi validasi data itu ada dua syarat gitu. Ketika data itu valid dan juga reliable, itu baru bisa dikatakan validasi datanya. Ini. Biasanya teman-teman, ketika kita membuat suatu kuesioner, itu ada potensial kesalahan yang akan terjadi. Biasanya sumber dari kesalahan itu ini. Kalau kesalahan total itu biasanya itu disebabkan oleh dua. Kesalahan dari akibat sampling secara acak sama kesalahan sampling. Kalau kesalahan akibat sampling secara acak, kalian itu samplingnya itu acak-acakan gitu. Misal nggak pakai rumus, terus kalian itu kayak semaunya kalian aja lah. Itu udah salah total. Kenapa? Karena data itu nggak akan valid. Karena kurang dari ukuran sampel itu. Sehingga data yang kalian dapat itu tidak sesuai dengan keadaan dari seluruh populasi. Gitu ya. Itu udah salah total. Nah, kesalahan kedua ketika kalian itu salah dalam sampling. Kalau salah sampling, itu ada 3 sumber. Yang pertama karena kesalahan peneliti, terus kesalahan dari pewawancara, dan kesalahan responden. Kalau kesalahan peneliti itu kesalahan pengukuran, terus kesalahan mendefinisikan populasi, kemudian sampling frame-nya itu salah, sama analisis datanya itu salah. Itu kalau kesalahan dari peneliti. Kalau pewawancara itu kesalahan memilih responden, misal nih, salah ternyata responden yang kalian wawancarai itu ternyata mereka itu pendatang baru di PENS, kayak tamu gitu di PENS, atau mahasiswa luar negeri yang sedang itu pertukaran di PENS gitu. Lah kalian mau wawancarai mereka, pastinya mereka nggak tahu bagaimana keadaan PENS gitu, sehingga itu adalah kesalahan dalam memilih responden. Kemudian yang kedua, kesalahan bertanya. Bisa jadi pewawancara itu bertanyanya itu salah, ambigu, nggak jelas gitu. Terus kemudian yang ketiga dalam pencatatan. Kalau wawancara kan biasanya itu dicatat ya jawaban dari narasumber lah. Itu mungkin bisa jadi karena kesalahan pencatatan. Lalu yang ketiga karena adanya kebohongan. Gitu. Kemudian untuk kesalahan responden itu disebabkan karena ketidakmampuan dan juga ketidakmauan. Kan gitu. Kalau misalnya kita itu punya teman, mau kita wawancarai, ternyata teman kita itu nggak mampu menjawab pertanyaan kita, atau teman kita itu nggak mau jawab. Lah, itu kan juga terjadi kesalahan dalam data kita. Nah, ini pengertian AKO. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi AKO-nya. Tadi itu cuma review teman-teman tentang bagaimana kalian itu membuat kuesioner yang valid, bagaimana kalian itu sampling gitu. Nah, sekarang baru masuk ke materi daurah 2, yakni pengertian AKO. Tadi AKO kan analisa kondisi organisasi. Lah, AKO ini adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi real sebuah organisasi dari aspek internal dan aspek eksternal, serta memberikan acuan dalam pengembangan masa depan organisasi. Ya, itu ya. Jadi
AKO ini itu berupa suatu kegiatan menganalisa suatu kondisi organisasi secara nyata, baik dari analisa internal maupun analisa eksternalnya. Lah, dari analisa kalian itu, nantinya kalian itu dapat memberikan suatu inovasi baru pada masa depan organisasi atau inovasi baru pada kabinet selanjutnya. Oh, ternyata, misal nih, ternyata di kabinetnya Mas Raihan ini, kabinetnya Mas Mas Irfans ini itu ada kekurangan ini gitu. Berarti sebaiknya di kabinet depan harusnya itu seperti ini gitu, biar kesalahan itu tidak berulang kembali lah kayak gitu. Sehingga itu adalah tugas kalian para SCMA 2020. Kalianlah yang menentukan masa depan UKK IPENS gitu. Jadi jangan main-main ya Dek dalam jangan ya udah deh seadanya gitu. Yang penting udah buat AKO. Jadi jangan seperti itu. Lah, kalau misal kalian ini itu salah dalam mengonsep di SCMA ini, nantinya akan berakibat pada satu kepengurusan depan. Kalau misal kalian ini awur-awuran konsepnya, nanti kabinet depan juga akan awur-awuran kepengurusannya. Jadi gitu ya. Lah, ini kalian itu adalah apa ya? Pondasi awal dari kabinet selanjutnya. Tuh, jadi jangan sampai ketika kalian itu menentukan masa depan UKK IPENS, kalian itu tidak serius gitu. Nah, untuk teknik AKO itu ada teknik SWOT, ada analisa SWOT. Saya yakin seluruh adik-adik SCMA 2020 pasti sudah paham betul apa itu SWOT. Pasti, apalagi yang teman-teman pemandu ataupun teman-teman SC di himpunannya. Jadi SWOT ini adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat. Seperti namanya, analisa SWOT itu merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu proyek. Baik itu proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru. Yang eksternal kan SW ya. Internal kan SW, kalau eksternalnya kan OT gitu. Terus ini ilustrasinya. Jadi SW, strength sama weakness itu adalah faktor-faktor internal. Kalau OT, opportunity dan threat, itu faktor-faktor eksternal. Jadi dari luar diri kita atau dari luar organisasi. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kalian itu menentukan SWOT, kalian tuh harus berpikir luas dan juga objektif, tidak diliputi oleh perasaan mencari-cari kesalahan orang lain. Gitu. Misal nih kalian itu mau SWOT internal, terus kalian itu dendam sama departemen kalian. Dulu misal kalian tuh ada dendam sama Mas Mbak PH-nya gitu kan, Mas Kadep atau Mbak Sekdepnya, ini kalian tuh dendam. Kalian itu mencari-cari kesalahan departemen kalian gitu. Lah, itu juga salah gitu. Kalian harus objektif dalam menganalisa di SWOT ini. Objektif sesuai dengan keadaan secara nyata, tidak diliputi oleh unsur-unsur balas dendam atau unsur-unsur yang itu subjektif atau hanya opini dan penilaian kalian semata gitu, jangan sampai. Lalu, apa sih Mbak langkah-langkah menganalisa SWOT? Saya yakin pasti dari sini teman-teman sudah tahu. Yang pertama, itu mengidentifikasi dulu aspek-aspek yang dinilai dalam suatu organisasi. Kan kalian sudah mengidentifikasikan kemarin apa aja yang mau dinilai, ada manpower, ada mesin, ada metode gitu. Lalu yang kedua, kalian mengklasifikasi aspek-aspek tersebut menurut komponen SWOT. Dari aspek yang telah kalian identifikasi itu, kalian klasifikasi mana yang S, mana yang W, mana yang O, mana yang T gitu. Kemudian kalian baru menyusun instrumen-instrumen untuk menentukan bobot masing-masing aspek. Nah, kalian nanti akan melakukan skor pembobotan. Kemudian yang keempat, kalian menyusun pembobotan kepada masing-masing aspek menurut komponen untuk menentukan kondisi organisasi. Nah, pasti dengarnya itu akan lebih ribet. Nanti akan saya kasih contoh biar mempermudah kalian dalam memahami langkah-langkah menggunakan analisa SWOT. Ini nggak kayak materi pra-TD ya, Dek. Cuma SWOT kira-kira seperti ini, cuma dikira-kira doang lah. Ini tuh ada tekniknya. Sehingga data yang kalian dapat ini nanti akan valid. Analisa kalian itu akan valid. Jadi ini tuh tekniknya lebih rumit. Ada tekniknya, nggak kayak materi LKMM pra-TD.
Lah nanti yang akan kalian analisa itu bisa latar belakang organisasi, ada ART, struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi wewenang, kemudian aspek manajemen kepemimpinan, aspek administrasi, sama hubungan intern atau ekstern. Jadi mungkin kalau misal diringkas bisa manpower, mesin, metode, gitu ya, dan lain sebagainya. Environment. Lah ini, untuk pendekatan analisis SWOT itu ada dua. Ada matriks SWOT-Cairns sama matriks Peirce and Robinson. Aku tanya dulu ke teman-teman SMA, kira-kira mau pilih yang mana? Pilih satu aja. Kira-kira yang paling mudah, yang lebih mudah itu kira-kira yang mana? Matrix Swartz atau matrix Peirce and Robinson? Peirce and Robinson. Mercasur Robinson. Cairns mungkin, nah dari Dickie Cairns. Ada yang lain? Dari Dek Rosida juga sama. Dari Diki kan ditebali. Ada yang lain? Nanti pasti kalian akan kaget. Saya juga SWOT. Loh, di Alwan SWOT ya? Oke, di Alwan memilih Cairns juga sepertinya. Oke, kebanyakan pilih Cairns ya. Salah. Cairns itu adalah metode yang matriks yang susah sekali, rumit sekali. Sehingga di sini kita akan pakai pendekatan matriks Peirce and Robinson, matriks Mercasur. Nah, ini kita akan belajar tentang matriks Peirce and Robinson karena kalau matriks Cairns itu lebih susah untuk dianalisa, terus rumit juga matriksnya. Kalau ini insya Allah lebih mudah. Lah, ini. Kalau misal momok di materi KMO itu Fishbone, kalau di AKO momoknya itu ini, tabel IFAS dan EFAS. Apa itu IFAS dan EFAS? Nah, IFAS itu internal factor analysis summary. Kalau EFAS itu external factor analysis summary gitu. Lah ini. Siap-siap ya. Jadi untuk tabel IFAS atau matriks IFAS ini, dia itu terdiri dari parameter yang kalian gunakan. Ini parameternya 1 sampai 4 ini, 1 sampai 5 ini. Ini parameternya. Parameter ini itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Misal nih, kalian kan bertanya, apakah UKKI dalam dakwahnya itu menarik, misalnya kayak gitu. Apakah dakwah UKKI, apakah syiar media di UKKI itu menarik, misalnya kayak gitu lah. Itu adalah salah satu parameter yang nanti akan kalian tulis di sini nih, di bagian sini nih. Tulisan-tulisan ini itu. Lah kemudian nanti akan kalian bobot. Kalian beri bobot. Bobot ini itu dari kalian sendiri. Kalian yang memberi bobot. Gimana sih Mbak cara memberi bobot? Cara memberi bobot itu, pertanyaan mana yang lebih kalian anggap penting? Yang lebih kalian anggap itu berpengaruh di organisasi. Itu yang kalian berikan bobot lebih besar. Kalau misal kita lihat dari contoh ini, desain tampilan antarmuka yang user friendly itu lebih besar bobotnya. Dan selain aplikasi CXM yang digunakan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk penagihan sangat menunjang. Itu lebih kecil bobotnya. Berarti bisa disimpulkan, desain tampilan ini tuh lebih berpengaruh pada organisasi atau pada bisnisnya dia daripada yang tampilan ini, daripada aplikasi CXM gitu ya. Jadi itu cara memberi bobot. Untuk memberi bobot itu ada syaratnya, di nggak main dikasih nilai, tapi untuk memberi bobot itu harus ada syarat. Yang pertama itu kalau di jumlah itu harus 1, nggak boleh lebih dari 1. Itu ya. Kalau kita jumlah ini itu dia 1,1. Ini kelebihan 1 ya, harusnya ini 0,2. Harusnya pokoknya 1, nggak boleh lebih dari 1. Ini kan 1,1. Kalau di 0,63 ditambah 0,38 itu hasilnya 1,1. Bentar, aku kasih coret-coret dulu ya. Ini. Nah, itu kalau di jumlah itu harus 1 bobotnya, nggak boleh lebih dari 1.
Tuh. Terus yang ini, Dek. Yang ini itu kalian isi dengan parameter. Parameter dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner kalian. Itu kalian isi parameter. Kemudian setelah itu kalian baru menghitung bobot. Lah tadi bukan menghitung sih, menentukan bobot. Jadi bobot itu berdasarkan parameter mana yang lebih kalian anggap penting. Kalau yang lebih penting akan kalian beri nilai yang lebih tinggi daripada yang tidak penting. Gitu. Pokoknya nanti kalau bobot itu di jumlah hasilnya harus 1, nggak boleh lebih dari 1. Nah di contoh saya itu ada kesalahan yaitu lebih dari 1. Kalau di jumlah 1,1 tuh kayaknya. Gitu. Kemudian rating. Rating di sini itu bisa disebut dengan skor. Ya, rating itu bisa disebut dengan skor. Rating itu bisa disebut dengan skor. Jadi skor itu didapat dari data kuesioner kalian. Data dari kuesioner yang telah kalian sebar kepada responden atau key player. Itu ya. Nanti dari kuesioner itu kan kalau di MA itu biasanya kuesionernya itu ada ratingnya, deh. Misal rating 1 sampai 4. Itu kan. Nanti misal itu kalau satu pertanyaan itu ada 10 orang yang menjawab, misal seperti itu. Nah, nanti kan mereka itu memilih rating sih dari 1 sampai 4, kan pastinya ada jawabannya lah. Nah, itu nanti kalian rata-rata. Lah, rata-rata itu nanti masuk ke rating ini atau ke skor ini, gitu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan lebih jelas kalau kalian sudah mengeksekusi. Gitu. Kemudian nilai-nilai ini itu adalah perkalian antara bobot dan rating. Itu nilai. Nanti nilainya itu dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Harus karena nanti itu akan menginterpretasikan dari kondisi eksternal kalian. Kondisi internal kalian. Gitu. Sama juga dengan kelemahan, itu juga kayak gitu. Nanti dijumlah sendiri nilainya. Itu ya, Dik. Insya Allah lah, paham. Paham kok, paham. Oke. Untuk yang EVAS juga sama, pengertiannya juga, bukan pengertiannya, sama juga cara pengerjaannya dengan IVAS. Yang pertama, kalian itu harus mengklasifikasikan parameter. Ini, kalian klasifikasikan mana yang peluang, mana yang ancaman, mana yang opportunity, mana yang threat, gitu. Kalian klasifikasikan dulu. Setelah kalian klasifikasikan parameternya, nanti kalian bobotkan, kira-kira parameter mana sih yang lebih penting di organisasi, kira-kira parameter mana sih yang nggak penting mungkin atau yang kurang penting di organisasi itu. Setelah itu kalian baru ini melihat skor atau ratingnya. Rating dan skor ini kalian dapat dari kuesioner, dari responden atau respon dari key player. Kemudian setelah itu kalian kalikan antara bobot dan rating. Kalian kalikan antara bobot dan rating. Nah, seperti itu. Terus kalian jumlah. Nah, penjumlahannya itu nggak langsung dijumlah semua ya, Dek. Jadi dibagi-bagi. Untuk peluang kalian jumlah sendiri nilainya, kemudian ancaman kalian jumlah sendiri nilainya. Dan ini juga perlu digarisbawahi. Ini aku hapus dulu. Lah ini, Dek. Total bobot itu harus 1. Coba kalian jumlahkan. 0,61 ditambah 0,39 kan 1 ya. Nah itu. Jadi total bobot baik itu di internal maupun di eksternal itu harus 1. Nggak boleh lebih dari 1. Gitu ya. Udah aku next. Insya Allah paham ya. Lah ini. Untuk lebih jelasnya itu seperti ini ya cara-caranya. Ini saya ambil dari beberapa literatur. Jadi untuk menghitung IVAS atau EVAS, itu yang pertama kalian harus menentukan dulu faktor-faktor peluang dan juga ancaman pada tabel EVAS. Dan menentukan faktor-faktor kekuatan dan juga kelemahan. Ini kurang nih. Serta kekuatan dan kelemahan pada tabel IVAS dan EVAS.
Ya udah kayak gini. Gitu ya. Yang pertama, kalian tuh harus menentukan dulu mana sih yang klasifikasi peluang dan ancaman atau eksternalnya, mana sih yang klasifikasi internal, kekuatan dan juga kelemahannya, gitu. Kalau peluang dan ancaman itu kan eksternal ya, Dek. Nanti kalian masukkan ke tabel EVAS. Kalau kekuatan dan kelemahan itu kan faktor internal. Nanti kalian masukkan ke tabel IVAS kayak gitu. Itu ya. Itu kalian masukkan pada kolom 1, kolom yang pertama tadi yang saya jelaskan tabelnya. Kolom ini. Ini ya. Terus susun 5 faktor dari peluang dan 5 faktor dari ancaman. Lebih dari 5 faktor juga nggak apa-apa, tergantung berapa parameter yang kalian gunakan. Misal kalian itu ada 20 parameter, ya udah kalian pilihin aja mana yang itu termasuk internal, mana yang masuk eksternal, mana yang kekuatan, mana yang ancaman. Lah untuk mengklasifikasikan kekuatan dan juga ancaman itu juga ada caranya, Dek. Nggak kita subjektif doang, tapi itu harus objektif. Objektif dari mana, Mbak? Yaitu dari data kuesioner, dari hasil kuesioner. Nanti ketika kalian itu merata-rata seluruh total rata-rata jawaban, itu akan didapatkan satu rata-rata. Satu rata-rata itu nanti akan menjadikan patokan kalian, kalau misal nilainya itu di bawah rata-rata itu, berarti dia itu weakness atau threat. Kalau di atasnya rata-rata itu, berarti dia itu bisa strength atau opportunity. Jadi gitu caranya nanti. Akan lebih jelas kalau kalian sudah mengeksekusi. Itu ya. Kemudian yang kedua, kalian itu memberikan bobot masing-masing faktor strategi pada kolom 2. Nah, kalian beri bobot pada ini kan. Pada kolom 2 kalian beri bobot. Dengan skala 1, ini enggak sih. Ya, skala 1 itu sangat penting dan skala 0 itu tidak penting. Tapi kan enggak mungkin ya kalian itu memberikan parameter yang tidak penting. Pastinya ada nilainya walaupun itu sedikit gitu. Pokoknya dia itu kalau dijumlah itu jangan sampai lebih dari 1. Ya, ini. Semua bobot tersebut jumlahnya itu tidak melebihi dari skor total atau 1. Itu didapat dari Diklat Spama tahun 2000. Saya masih belum lahir ya. Jadi faktor-faktor itu diberi bobot didasarkan pada data yang memberikan dampak pada faktor strategis. Nah itu, faktor yang kita kasih bobot itu didasarkan pada mana sih yang lebih memberikan dampak pada organisasi kita. Mana yang lebih memberikan dampak, itu dapat skor yang dapat bobot yang lebih tinggi. Kalau yang kurang memberikan dampak, mungkin bobotnya itu lebih kecil, bisa 0,01 atau 0,02 gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita itu memberikan rating atau skor pada kolom ketiga. Lah ini, kita memberikan rating atau skor. Gitu ya. Dan nanti itu didapat dari data hasil kuesioner. Nanti kalian itu mengolah dulu data dari kuesioner itu, nah nanti kalian baru bisa menentukan skor dan juga baru bisa mengklasifikasikan mana yang internal, mana yang eksternal. Bukan sih. Kalau kalian tuh udah dapet skor, kalian tuh bisa mengidentifikasi mana itu yang weakness, mana itu yang strength, mana itu yang opportunity, mana yang threat gitu. Kalau yang kelima, ini itu kalian menjumlahkan skor pembobotan. Nah, mengkalikan ini maksudnya, maaf ya. Keliru. Maafkan saya. Mengkalikan skor pembobotan. Astagfirullah, enggak itu betul tadi. Ya, maaf. Ya, jadi kalian harus menjumlahkan skor dari pembobotan itu. Maksudnya apa? Skor pembobotan itu ini, Dek. Ini skor pembobotan. Ntar aku coret-coret dulu ya. Ini skor pembobotan tuh ini. Lah, itu. Itu namanya skor pembobotan. Jadi, untuk pada cara yang kelima, kalian itu harus menjumlahkan skor pembobotan itu. Tadi saya kan udah jelaskan, nilai itu adalah hasil kali dari bobot dan skor. Sedangkan skor pembobotan itu adalah jumlah dari nilai. Gitu ya. Oke. Insya Allah sudah paham ya untuk bagaimana cara membuat tabel IVAS dan EVAS. Kemudian kita berlanjut pada diagram Cartesius. Pasti udah familiar banget. Masa sih anak teknik nggak tahu diagram Cartesius itu apa?
Soalnya kan kita sering ya bikin diagram-diagram gitu kan. Pasti udah paham. Jadi untuk diagram Cartesius ini, itu kita itu memerlukan penegasan dari adanya posisi dalam sumbu-sumbu di antara kekuatan dan kelemahan. Jadi itu kita tarik atau kita bawa kekuatan dan kelemahan itu ke sumbu-sumbu X dan Y. Setelah kita bawa ke sumbu-sumbu X dan Y, nanti kita baru tahu kira-kira organisasi kita itu termasuk pada daerah mana. Gitu. Nggak hanya kekuatan dan juga kelemahan, peluang dan ancaman juga sama. Kita bawa ke sumbu X dan Y. Kira-kira itu dia sesuai nggak? Kira-kira dia itu ada pada posisi mana gitu maksudnya ya. Nah, untuk mencari koordinat analisis internal, itu rumusnya gini, Dek. Yang pertama, skor total strength itu dibagi dengan skor total weakness, terus dibagi 2. Maaf, skor total strength itu dikurangi skor total weakness, kemudian dibagi 2. Gitu ya. Tuh, rumusnya. Ini kan skor total strength. Maaf. Skor total strength itu kan 2,1. 2,1 itu nanti kita masukkan ke sini, 2,1. Terus untuk skor total weakness itu ke 1,13. 1,13 kalian masukkan ke sini. Oke, udah kalian masukkan ke rumus kan. Nanti kalian bagi 2, hasilnya berapa? 0,48. Tuh, itu bukan minus ya, ini zero, ini positif. Jadi 0,48 untuk koordinat analisis internalnya. Sama dengan koordinat analisis eksternal, itu juga rumusnya total opportunity dikurangi dengan skor total threat dibagi 2. Tadi untuk skor total opportunity-nya kan 1,9. Lah kalian masukkan 1,9. Ini 1,9. Terus untuk skor total threat lah ini. Skor total threat kan 1,5. Ini nih cursor saya. Nah, itu kalian masukkan ke rumusnya 1,5. Kemudian dibagi 2. Hasilnya 0,39. Sehingga untuk koordinat dari analisis eksternalnya ditemukan 0,48 dan koordinat analisis eksternalnya kalian temukan 0,39. Gitu ya. Sehingga sumbu X-nya itu bernilai 0,48. Jadi X-nya itu koordinat analisis internal, kemudian yang berperan sebagai Y pada sumbu Y itu koordinat analisis eksternal, gitu ya. Jadi X, Y sama dengan 0,48, 0,39. Paham kan? Kayak matematika gitu, Dek. Gitu ya. Ini itu aku coret dulu. Jadi ini tuh X, koordinat X, ini itu koordinat Y. Gitu ya. Jadi X, Y itu sama dengan 0,48 ini sama dengan 0,48 dan 0,39 gitu ya. Oke, next. Nah, ini. Nanti kalau kalian gambarkan pada diagram Cartesius seperti ini gambarnya ya. Tadi X-nya tadi berapa? X-nya kan tadi ini 0,48 ya. Nah, ini 0,48 X-nya. Di sini. Terus Y-nya berapa? Y-nya 0,39. Letaknya di mana? Di sini. Ini. Sehingga nanti ketika kalian tarik titik pertemuan antara X dan Y, akan didapatkan titik ini. Nah, akan didapatkan titik itu. Itu adalah titik dari pertemuan X dan Y. Nah, di situ adalah kondisi organisasi kalian. Sehingga bisa dikatakan organisasi kalian itu berada pada kuadran 1. Itu ya. Gitu. Nah, ini. Untuk matriks Peirce and Robinson ini itu ada 4 daerah. Yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu berarti organisasi kalian itu progresif.
kuadran 2 berarti organisasi kalian tuh diversifikasi. Lalu pada kuadran 3 itu kalian itu harus mengubah strategi. Kemudian untuk kuadran 4 berarti kalian tuh harus strategi bertahan. Kalian tuh dalam keadaan bertahan seperti itu. Gitu ya. Kalau yang kuadran 1 itu berarti dia itu opportunity dan strength, lebih condong pada opportunity dan strength-nya. Kalau pada kuadran 2 itu dia lebih condong pada strength dan threat-nya. Kalau kuadran 3 dia tuh lebih condong pada opportunity dan weakness-nya. Kalau kuadran 4 dia tuh lebih condong pada weakness dan threat-nya. Jadi ini itu harus ubah strategi lah. Harus strateginya tuh dia tuh kalau di kuadran 4 kayak benar-benar udah rapuh banget organisasinya. Jadi mereka itu cuma berdiri untuk bertahan doang. Jadi kayak gitu. Lah apa sih Mbak progresif itu? Pada kuadran 1, ketika dia itu plus dan plus, artinya dia itu threat dan opportunity, itu menandakan bahwa organisasi kalian itu kuat dan juga berpeluang. Sehingga benar-benar dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan juga meraih kemajuan secara maksimal. Nah, rekomendasi strategis yang diberikan itu progresif. Ini kayaknya tadi. Nah, kemudian yang disertifikasi strategi itu pada posisi kuadran 2 atau ketika dia plus dan minus. Plus itu berarti dia itu strength dan juga ada threat-nya. Dia itu memiliki kekuatan internal, tapi dari segi eksternalnya dia itu ada ancaman, itu ya yang disertifikasi strategi. Sehingga itu menandakan bahwasannya organisasi kalian itu kuat, tapi dia itu menghadapi tantangan yang besar. Gitu. Sehingga kalian itu harus bersiap-siap kira-kira dengan tantangan seperti ini, aku atau organisasiku ini harus ngapain gitu. Kemudian yang ketiga, ubah strategi. Ubah strategi ini itu berada pada posisi kuadran ketiga atau dia itu min dan plus. Artinya dia itu secara internalnya dia itu lemah, tapi secara eksternalnya itu dia kuat. Gitu kan. Gitu ya, Dek. Jadi menandakan bahwasannya organisasi kalian itu sangat lemah, internalnya itu sangat lemah, tapi dia itu sangat berpeluang kalau di eksternalnya gitu. Banyak peluang-peluang yang harusnya itu bisa mereka dapat, tapi di dalam organisasi mereka internalnya itu sangat lemah, gitu kan. Lah rekomendasinya itu mereka harus mengubah strategi, gitu. Lalu untuk strategi bertahan itu pada posisi kuadran keempat, alias dia itu dari segi internalnya minus atau lemah, dari segi eksternalnya dia itu mengalami suatu ancaman. Sehingga itu menandakan bahwasannya organisasi kalian itu lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Gitu. Sehingga yang direkomendasikan di sini itu kalian harus bertahan aja, ya udah, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, kalian cuma hanya bisa bertahan sampai tantangan itu udah selesai. Baru kalian tuh bisa melakukan ubah strategi gitu. Nah, ini udah selesai nih pertanyaan saya. Sekarang saya kasih oleh-oleh tugas. Oleh-oleh tugasnya adalah membuat analisa kondisi organisasi dari kuesioner yang sudah kalian susun. Itu ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Wah, dapat oleh-oleh lagi nih, Masya Allah. Iya dong, kan saya baik. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak? Mumpung masih pagi, jadi banyak-banyaklah bertanya. Gimana? Iya, benar. Kita harus nyusun kuesioner dulu, deh. Kita harus nyusun kuesioner dulu, kita harus menguji dulu apakah kuesioner kita itu udah valid, udah reliable dulu, baru kita itu survei, kita sebar kuesioner itu. Nah, tadi saya kan sudah menyebutkan, dalam pengambilan kuesioner itu kita membutuhkan key player atau pemain kunci, gitu kan. Pemain kunci ini adalah sampel-sampel yang sudah kalian tentukan, yaitu kalian anggap bisa menginterpretasikan dari kondisi populasi KM-PENS, gitu. Itu ya. Berarti lama ya Mbak? Iya, Dek, lama. Kalian harus itu nyusun dulu pertanyaan-pertanyaannya. Terus kalian uji dulu kira-kira pertanyaan kalian itu udah valid dan sudah reliable belum.
Setelah itu baru kalian sebarkan ke key player. Key player itu siapa, Mbak? Key player itu tadi orang yang kalian anggap bisa menginterpretasikan keadaan di KM-Pens. Contohnya Presbem, contohnya Jarbinet di himpunan masing-masing. Contohnya PSDM BEM, kan PSDM BEM lebih tahu kan bagaimana keadaan manusia-manusia di Pens kan gitu. Terus ketua UKM, ketua komunitas gitu. Itu kan tahu kan bagaimana kondisi anak-anak buahnya gitu. Jadi mereka itu dianggap orang yang tahu bagaimana kondisi masyarakat di Pens, sehingga itu disebut dengan key player. Nah, key player itu adalah orang-orang yang wajib untuk mengisi. Orang-orang yang wajib untuk mengisi kuesioner kalian. Gitu kan. Lah kan, Mbak, tadi kan ketika dihitung ternyata sampelnya kan 285, sedangkan jumlah Presbem, jumlah Jarbinet, jumlah ketua UKM dan juga ketua komunitas kan nggak sampai 200-an gitu. Itu gimana? Lah, gini deh. Key player itu adalah orang-orang yang wajib mengisi kuesioner kalian. Sedangkan untuk yang lain itu kalian dapat dari populasi yang lain selain key player gitu ya. Misal kalian itu ukuran sampelnya ada 200, terus jumlah Jarbinet, jumlah kayak BEM, menteri-menteri BEM, terus jumlah ketua UKM dan juga ketua komunitas itu misal ada 20 orang gitu ya. Key playernya 20 orang untuk yang eksternal. Nah, berarti 20 orang itu harus wajib mengisi. Sedangkan 180 suara yang lain itu akan diisi oleh populasi yang lain. Gitu. Gitu ya untuk gambarannya. Terus untuk yang internal juga ada key playernya. Siapa Mbak key player di internal? Key player di internal itu ada ketum, ada kamus, ada sekjen, bendum, sekum, dan juga PHPH. PHPH itu ada Mas Kadep atau Mbak Sekdep, Mas Direktur, Mbak Direktur, Mbak Wakil Mbak Sekretaris Direktur gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu key player yang internal gitu. Terus apakah ketika kita sudah menentukan key player internal kita nggak butuh suara yang lain? Enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan suara dari key player, kita masih butuh suara dari pengurus yang lain. Untuk apa? Untuk melengkapi sampel kita. Itu ya untuk kuesionernya. Jadi waktunya akan lama, Dek. Mungkin bisa memakan waktu beberapa minggu ya untuk mengumpulkan suara dari key player dan juga sampel kita. Sampel responden kita. Gitu. Ada yang bertanya lagi nggak? Udah jelas kan, Dek Feli? Oh, ini. Jadi urutannya itu yang pertama nyusun, menguji, sebarkan, presiden, PSDM, jaringan, ketua KM, komisi lain, dan populasi lainnya. Internal, kayak gitu, Dek. Kayak gitu, benar. Pertama, kalian itu kan setelah menyusun, kalian kan menguji apakah itu valid dan juga reliable. Setelah itu, kalian menentukan key player. Baru kalian itu menyebarkan. Jadi ada 4 ya tahapannya sekarang. Pertama, menyusun. Kedua, menguji. Ketiga, itu menetapkan key player. Kelima, keempat, itu menyebarkan. Gitu ya. Cara ngujinya gimana, Mbak? Tadi cara ngujinya itu, Dek. Kalian itu menguji ke beberapa orang. Atau kalian itu menguji ke, misal, nguji ke saya, atau nguji ke Mas Rayhan, atau nguji ke Mbak Anggun, atau nguji ke Mas Ketum, gitu. Mas, tolong dong coba isi kuesionerku, gitu. Kira-kira gimana lah. Ketika kalian sudah mencoba gitu kepada beberapa orang, terus kalian lihat, oh ternyata jawaban dari para kelinci percobaanku ini ternyata sesuai dengan harapanku, gitu, sesuai dengan kebutuhan dataku. Berarti itu bisa disimpulkan pertanyaan kuesioner kalian itu sudah benar, sudah valid, sama sudah reliable, gitu ya. Paham nggak, Dek Feli? Jadi kalian butuh kelinci percobaan dulu untuk menguji kuesioner kalian. Oh iya, sama-sama, Dek. Itu ya, ada yang lain nggak? Saya izin minum ya, sembari menunggu yang lain bertanya. Saya bukan kelinci. Gak apa-apa, Mas. Itu analogi doang.
Ada pertanyaan ini Mbak, kalau rating ada ketentuannya kah? Totalnya harus berapa Mbak? Gitu. Gimana Mbak Biba? Oke, terima kasih Dek Roshi. Jadi untuk rating, tadi kan sudah saya jelaskan ya, rating atau skor itu didapat dari pengolahan hasil kuesioner kalian. Saya kasih contoh mau ya? Bentar saya kasih contoh dulu ya. Dari pengolahan kuesioner SMA tahun lalu. Jangan ditiru ya. Enggak Jangan kok, insya diskusi. Allah enggak kok Mas. Ini cuma Oh, enggak apa. perhitungannya doang, perhitungannya doang. Oke, Enggak sip, aku sip, enggak sip. aku lihatkan pertanyaannya. Tenang aja. Ayo dipahami, diserap. Bentar-bentar aku Kita buka dulu. bukan curiga, antisipasi saja seperti itu. Ya, kalau misalnya udah berasa minum gitu. Karena insya Allah kita masih ada materi satu lagi, jadi jangan panik gitu, senang santai saja. Kan sudah direkam. Oh, oke, ini karena saya sebar rekamannya ya, bisa nggak ntar sebar dah. Sebentar ya, Dik, harap sabar soalnya laptop saya lagi rewel. Oke. Jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya. Oke, silakan Diki ambil minum. Mau ngambil minum boleh. Ya itu mungkin tadi pertanyaan terakhir ya untuk itu. Oh, takutnya nggak cukup waktunya ntar untuk RPO. Bentar ya, saya izin share screen dulu. Siap-siap ya, Ra. Ini saya kasih contoh sebentar doang. Ini sengaja nggak saya tampilkan pertanyaannya biar kalian nggak ngopas ya, atau kalian itu terpaku sama contoh yang saya kasih. Jadi seperti ini. Misal ini P1 itu pertanyaan 1 ya. Ini. Jadi misal P1 itu dia dari ini tabel IFAS ya, tabel internal faktor bla 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 gitu tadi lupa saya. Jadi misal dari IFAS-nya itu kan ini key player-nya deh ya. Kita menghitung yang key player. Jadi untuk pengolahan data, untuk yang dimasukkan ke dalam tabel IFAS ini, itu cuma hasil dari key player doang. Kenapa harus dari key player doang? Gak mungkin kalian itu masukkan tabel IFAS EVAS itu um, sampai 200 sesuai dengan sampel kalian. Nggak mungkin kayak gitu. Tapi apakah data dari sampel yang lain itu nggak dibutuhkan? Enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Tetap dibutuhkan, tapi hanya dibutuhkan sebagai skor. Sebagai skornya saja. Tapi untuk yang dianalisa pada matriks IFAS itu hanya dari key player saja. Seperti itu. Itu ya untuk pertanyaan 1, misal ketem itu 3, bla 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 seperti itu. Sampai direktur BPM itu seperti itu, kemudian kita kasih rating. Kita kasih rating, ini sebelumnya di sini udah kita kasih bobot ya, masing-masing pertanyaan. Ini yang paling tinggi itu pertanyaan yang ke 10 itu ratingnya 0,09. Terus ini ratingnya itu skor itu tadi ya, skor atau rating ya ini. Itu didapatkan dari hasil data kuesioner. Bentar ya, untuk kuesionernya kayak gini pengolahannya, bentar. Bentar ya, Dek. Bentar, sabar. Saya bukakan dulu. Bentar. Saya izin share screen ya. Oke, Mbak.
Ya Ini. Mbak, dipercepat. Iya, iya Mas. Sabar-sabar. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini kan dari seluruh sampel internal. Ini yang internal ya. Ini kayak dari UKKI-nya. Internalnya itu seperti ini. Ini kan seperti ini responnya. Terus nanti ini kan satu pertanyaan D ya ini. Yang kolom E ini itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Misal tingkat kontribusi gitu ya. Nah, itu nanti bla 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 kita jumlah sampai ketemu ini 2,4 jumlahnya. Bukan jumlahnya ya, ini rata-rata. Jadi rata-rata itu jumlah dari seluruh nilai dibagi dengan pengisinya gitu ya. Itu weakness-nya. Itu weakness-nya. Itu rata-ratanya. Kita ambil rata-rata seperti itu. Lah, bagaimana cara kita bisa menentukan S atau W, strength atau weakness? Lah, kita itu harus menentukan patokan dulu sebelum kita itu menentukan apakah itu S, apakah itu W. Dengan seperti apa caranya? Dengan seperti ini, Dek. Bentar ya. Aku ini dulu sampai dia ini. Kita buat nilai patokan ini yang warna biru ini. Ini nilai patokan. Nilai patokan itu kalian dapat dari jumlah rata-rata pertanyaan. Ya kan? Ini rumusnya kayak gini, Dek. Nah, rata-rata dari rata-rata pertanyaan pertama sampai rata-rata pertanyaan terakhir. Itu patokannya. Nah, kalau misal dia itu di bawah 2,624 ini, berarti dia itu weakness. Kalau di atas 2,62 berarti dia itu strength, gitu ya. Insya Allah sudah paham. Karena tadi Mas Raihan bilang itu yang terakhir, untuk pertanyaan selanjutnya atau yang mungkin adik-adik kurang jelas Mbak atau saya masih bingung, nanti bisa ditanyakan di grup gitu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan juga saya sering belibet dalam berbicara atau ketika saya berbicara itu terlalu kecepatan, saya mohon maaf karena saya nggak bisa ngontrol gaya bicara saya. Jadi kayak cepat akhirnya tuh belibet gitu. Mohon maaf teman-teman atas segala kekurangan saya, baik dari penyampaian dan juga dari materi yang sudah saya berikan gitu. Mungkin ada salah-salah tipe-tipe gitu, mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Mbak Biban telah menyampaikan materi tentang AKO. Jadi teman-teman gimana? Paham semua kan ya, insya Allah ya. Baik, selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu tentang RPO. Jadi teman-teman dipersiapkan tenaga dan pikirannya lagi. Insya Allah tidak serumit AKO ya. Sebelumnya tadi ada titipan salam dari Mas Ula tahun lalu untuk tetap semangat kalian. Dia mohon izin tidak bisa join pada pagi hari ini karena ada mentoring. Oke. Aku izin share screen ya. Oke, sip. Sekarang saya jadi moderatornya ya. Silakan Oke. Mas Raihan sebagai pemateri RPO. Oke, terima kasih Mbak Biba atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan Waalaikumsalam syukur kepada warahmatullahi Allah wabarakatuh. SWT. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk ke materi kedua yaitu tentang RPO, rencana pengembangan organisasi. Nah, tadi kan kalau Mbak Biba tadi menyampaikan definisi ya, kita sini tidak masuk ke definisi dahulu. Yang sebelumnya saya maaf kalau tidak sebagus Mbak Biba dalam penyampaian karena saya masih kekurangan pengalaman dan masih sedikit belum pernah memandu, jadi masih grogi dan masih banyak kesalahan nanti. Mohon dimaafkan. Next. Oh ya, ini RPO. Nah, dalam RPO ini sebelum kita masuk ke RPO, kalian harus memiliki yang namanya kerangka berpikir seperti ini. Sebelumnya kan kalian sudah membahas tentang AKO dan KMO seperti ini. Ini identifikasi masalah, analisa kebutuhan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kalian selesai dengan AKO dan KMO kalian selesai, kalian akan masuk ke RPO. Nah, kerangka berpikir di RPO itu pertama kalian itu akan masuk ke visi, merancang visi, kemudian misi, kemudian strategi, struktur lebih jelas seperti ini. Tadi kan visi, misi, setelah misi, strategi, terus masuk ke GBHK. Di GBHK itu ada struktur, ada program seperti itu. Timeline ini enggak usah. Sampai di sini jelas kan ya? Jelas kan, teman-teman?
Jelas Mas, jelas. Oke, siap. Alhamdulillah. Perdana tapi insya Allah bisa. Oke, siap. Dan kita masuk ke pengertian dari RPO sendiri. RPO itu adalah suatu proses untuk menentukan tujuan dari sebuah organisasi dan cara mencapainya agar organisasi tersebut dapat menjadi lebih baik. Nah, di sini kalian menentukan tujuan untuk UKKI itu nanti seperti apa dan caranya seperti apa untuk mencapainya. Di sini yang kita akan bahas di RPO ini. Nah, tujuan dan manfaat kita menggunakan RPO, pertama kita itu akan memiliki standar evaluasi suatu organisasi. Jadi di sini kalian memiliki standar dalam kalian mengevaluasi organisasi seperti itu. Kemudian kalian akan efisiensi, optimalisasi dan efektivitas dari organisasi. Kemudian kalian bisa merumuskan visi baru organisasi. Jadi kalian di sini akan bisa merumuskan visi baru KKI untuk kabinet tahun ke depannya seperti itu. Jadi jangan tidur ya, ntar salah-salah kalian memahami bahaya. Kemudian kalian akan tahu disposisi tanggung jawab dan wewenang tiap elemen organisasi. Di sini kalian juga akan merancang yang namanya kestrukturan organisasi. Contohnya seperti ketum itu bawahannya apa, nanti ini di bawahannya apa. Di sini kalian rancang juga di sini nanti. Masuk dalam masalah RPO itu. Kemudian juga ada dinamisasi organisasi. Sampai sini paham kan? Gimana? Bingung? Paham insya Allah ya? Next. Mas, paham. Nah, sebelum kita masuk ke RPO, aku ingin jelasin inti RPO itu. Pertama itu kalian merumuskan masalah, pengumpulan data, terus masuk ke AKO. Sekarang kan kalian di AKO ya. Ini internal eksternal ini kalian dapat di metode SWOT tadi. Nah, setelah kalian dari sini, sekarang kan kalian mau masuk ke sini ya. Habis itu kalian akan pengembangan alternatif strategi, kemudian evaluasi strategi, penerapan strategi. Nah, ini apa namanya? Yang akan kalian lalui di RPO. Seperti itu. Nah, dalam perencanaan, oke. Dalam merencanakan itu nanti kalian akan membutuhkan namanya optimasi, tujuan, dimensi waktu, dan prediksi masa depan. Nah, ini logika perencanaan. Apa sih yang harus kalian lakukan pertama kali seperti itu? Pertama, kalian wajib analisa kondisi. Nah, sebelum kalian dalam pembuatan RPO itu kalian harus menganalisa kondisi, yaitu menggunakan kondisi SWOT tadi. Jadi kalian harus melakukan AKO tadi ya. AKO harus kalian tuntaskan AKO baru bisa masuk ke sini. Itu setelah kalian mengetahui AKO, kalian masuk ke langkah ke selanjutnya itu tujuan. Tujuan seperti itu. Nah, tujuan itu apa? Kalian di sini menentukan dan membuat yang namanya arah organisasi, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk satu organisasi seperti itu. Maksudnya gini, KKI itu dalam jangka pendeknya harus ngapain gitu. Nah, setelah itu jangka panjangnya seperti apa? Serta kalian akan membuat visi dan misi. Jadi nomor 2. Kemudian habis tujuan kalian masuk ke strategi. Strategi itu maksudnya bagaimana? Strategi itu turunan dari setiap misi. Jadi kalian dalam menjalankan misi yang kalian buat, kalian tuh harus punya strategi. Apa yang harus kalian capai, apa yang harus dimaksimalkan gitu loh. Langkah-langkah kalian mencapai misi seperti itu sederhananya, strategi itu. Setelah strategi, kalian masuk ke pengendalian. Nah, pengendalian itu maksud seperti ini. Apakah strategi yang kalian rencanakan tadi sudah sesuai dengan prosedur atau tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Jika belum, kalian balik lagi ke AKO. Kalian ulang lagi, kalau misalnya belum tercapai, kalian ulang lagi menganalisa seperti itu. Sampai sini paham nggak? Atau bingung? Atau kurang jelas? Gimana? Udah paham ya? Bingung? Paham, Mas. Oke, alhamdulillah paham ya. Nggak rumit kok. Nggak kayak AKO tadi, banyak rumus-rumus. Nah, jadi kan langkah-langkah selanjutnya kita masuk ke tahap perumusan strategi. Strategi tadi yang di sini ya. Next. Bentar. Mana ini slide-nya?
Jadi kalian setelah tadi kan udah AKO, masuk pembuatan visi misi dan tujuan, kemudian masuk strategi. Dalam perumusan strategi yang pertama jelas harus ada AKO, harus jelas AKO kalian. Kalian udah dapat AKO, kemudian kalian formulasikan strategi, yaitu maksudnya pengembangan alternatif strategi berdasarkan AKO, pemilihan alternatif strategi, dan penetapan strategi. Setelah itu, setelah kalian membuat formula strategi itu, kalian harus mengimplementasikannya. Seperti ini ada prosedur, aturan dalam strategi, kemudian dan seterusnya seperti itu. Setelah kalian implementasikan, kalian evaluasi, penetapan standar evaluasi, melakukan pengukuran hasil kerja dan sebagainya. Nah, ini alternatif strategi. Sedangkan alternatif strategi sendiri adalah strategi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Setelah kalian buat visi, sebelum dibuat misi, di situ ada alternatif strategi namanya. Contohnya seperti ini. Kalian kan sudah membuat AKO tadi. Kemudian kalian sudah membuat visi, kemudian kalian temukan bahwa UKKI itu memiliki permasalahan yang namanya regenerasi. Regenerasi UKKI itu jelek, nggak bagus, kacau. Jadi yang masuk UKKI itu asal-asalan, contoh seperti itu. Nah, terus kalian bikin strategi alternatifnya apa? Yaitu kalian bikin strategi untuk kabinet tahun kedepannya, fokusan UKKI itu di regenerasi, sehingga proker yang kalian buat untuk kedepannya itu mengarah untuk memperbaiki regenerasi. Itu alternatif strategi namanya. Berdasarkan AKO yang kalian temukan. Nah itu, bingung nggak? Itu sih. Jadi gini, aku simpelin. Langkah kalian yang kalian lakukan pertama setelah AKO, kalian membuat tujuan organisasi, yaitu tadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, kemudian visi dan misi, seperti itu. Nah, setelah kalian bikin tujuan, kalian perlu namanya strategi. Strategi itu apa? Yaitu turunan dari setiap misi. Maksud seperti ini. Kalian punya misi, kemudian misi itu untuk mencapainya harus seperti apa gitu loh. Nah, itu maksudnya strategi. Setelah ada strategi, ada pengendalian. Jadi kalian setelah bikin strategi itu, kalian lihat apakah itu sesuai dengan visi kalian sama misi kalian. Jika tidak, kalian ulangi gitu sampai sesuai. Itu. Nah, di sini kita juga alternatif strategi namanya. Alternatif strategi ini, nah, alternatif strategi itu gunanya untuk strategi alternatif gitu. Dalam kondisi tertentu, misalnya organisasi kita OKK itu dia itu regenerasinya jelek banget gitu. Nah, yang kalian temukan setelah kalian analisis AKO itu, udah dapat AKO, setelah kalian bikin visi, kalian lihat UKK ini perlu perbaikan regenerasi, ya udah kalian fokuskan di regenerasi nantinya. Jadi semua kegiatan mengarah dalam perbaiki regenerasi. Itu alternatif strategi. Gimana? Ya mungkin itu sih materinya. Simpel dan singkat. Bingung? Gimana Diki megang kepala ini? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau ada tambahan dari Pak Bibah? Cukup sih Mas, sudah sangat jelas kalau menurut saya. Cuma mau menambahkan itu loh yang strategi tadi. Alternatif strategi itu saya sudah pernah jelaskan di Daurah SC Intan, kalau kalian ingat, tapi saya lupa di mana PPT-nya. Jadi untuk Daurah SC Intan kemarin itu saya sudah menjelaskan tentang alternatif strategi. Kemarin itu saya dapat dari sumber, saya pernah ikut itu, SSC ITB, SSC keberapa itu saya lupa, dan Dek Roshi juga ikut. Lah, Dek Roshi juga insya Allah sudah paham untuk analisa alternatif strategi ini. Jadi itu misal kalau ada ini, internalnya itu strength, external itu opportunity. Kira-kira kalian itu harus merencanakan strategi seperti apa dengan S-nya kalian dengan O-nya kalian itu. Misal ada beberapa S, ada beberapa O, kalian pasang-pasangkan, kemudian nanti akan kalian
cari strategi untuk hidup di dalam S dan O itu. Kemudian sama juga dengan W dan O. Ketika kalian ada weakness ini, ada opportunity ini, kira-kira kalian akan bikin apa? Akan organisasi kalian itu akan kalian apain gitu misal. Sama juga dengan ketika kalian itu ada trait sama kalian tuh punya strength, itu kalian pasangkan kira-kira dari pasangan ini kalian itu akan membentuk strategi organisasi yang seperti apa. Kenapa? Agar solutif. Trait-nya nanti itu bisa dikendalikan, kemudian strength-nya itu bisa ditonjolkan. Misalnya seperti itu ya. Dan nanti insya Allah lebih jelas ada yang orang yang pro di SC kalian, ada Roshi, insya Allah Roshi sudah selesai, sudah lulus ya SSC ITB, dan insya Allah sudah paham tentang analisa alternatif strategi ini. Gitu ya Dek Roshi ya, teman-temannya dibantu ya Dek. Insya Allah Mbak. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Viva. Luar biasa sekali tambahannya. Nah, baik. Saya ringkaskan yang kalau sekalian